karena kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 10. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk firman Tuhan. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang adanya lahir baru, kita telah belajar tentang sola fide, semua hanya oleh iman. Lalu kita juga belajar tentang sola scriptura, ya, hanya oleh firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membahas sola gratia. Sola gratia berarti hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Apa yang menjadi kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan atau usaha kita sendiri. Keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita, namun keselamatan yang kita terima itu hanya oleh kasih karunia. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia dan iman itu adalah satu paket, ya. Iman, sola fide, ya, itu adalah kasih karunia, pemberian Allah atas hidup kita yang dipakai, dipergunakan sebagai sarana di dalam keselamatan. Mengapa sarana? Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah satu anugerah, satu kasih karunia bagi semua orang. Jadi tidak ditujukan bagi hanya suku tertentu atau bangsa tertentu, akan tetapi bagi semua orang. Namun sarana yang dipakai adalah setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman, yang yakin bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, itulah yang menyelamatkan. Jadi satu gambaran, ya. Next, saya buat ilustrasi seperti ini, ya. Satu tumbuhan, dia sangat membutuhkan yang namanya media tanah. Kalau tumbuhan nggak ada tanah, dia akan mati, ya. Karena
kalau di dalam Kejadian pada awal penciptaan Tuhan menyatakan biarlah tanah menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan. Jadi iman itu ibarat tanah, medianya. Ya. Tumbuhan adalah kita. Nah, akan tetapi di dalamnya memerlukan air, ya, sumber makanan, pupuk, matahari. Itu adalah sola scriptura, firman Tuhan, ya. Akan tetapi untuk pertumbuhan pohon itu sendiri, tanaman itu sendiri dapat bertumbuh, dapat menjadi besar, dapat berbunga atau berbuah, itu semua karunia Tuhan. Tuhanlah yang menumbuhkan. Next, mungkin lebih jelas kehidupan bayi. Kehidupan bayi manusia, ya, pada awal pembentukan manusia di dalam rahim. Rahim itu medianya. Kalau nggak ada rahim nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi twin anak, gitu ya. Jadi medianya. Tapi di dalam masa pertumbuhannya dari hari ke hari itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau ada tali pusar itu makanan, karena bayi perlu makan. Itulah sola scriptura. Itulah firman Allah yang menghidupkan. Sekarang bagaimana dengan orang yang di luar kebenaran firman Tuhan? Apakah dia bisa hidup? Bisa. Benar gak? Bisa. Tumbuhan pun tanpa diberi pupuk, tanpa dikasih air, kalau memang kasih karunia Tuhan, dia akan tetap tumbuh. Akan tetapi dia akan menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Buahnya mungkin tidak baik, ya. Boleh dibandingkan pohon yang diberi pupuk dan yang tidak. Yang satu akan menghasilkan buah yang besar-besar, ya. Kalau nggak dikasih pupuk tuh buahnya kecil-kecil, gitu ya. Jadi kasih karunia Tuhan itulah yang menumbuhkan. Jadi kasih karunia Tuhan dengan yang namanya sola fide, karena nanti orang akan rancu. Iman dengan kasih karunia apa, gitu ya. Nah, itulah satu proses di mana segala sesuatu, ya, walaupun kita memiliki iman, tapi kalaupun kita tidak dengan sola scriptura, dengan firman Allah, kita mungkin tetap akan hidup. Akan tetapi hidup kita menjadi tidak berkualitas. Hidup kita menjadi tidak berpadanan dengan Kristus. Next. Jadi tadi dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Allah yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Ya, pemazmur katakan, ya. Jadi Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhanlah yang memberi kehidupan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Akan tetapi manusia berdosa, ya. Manusia berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun kita ini adalah buatan Allah. Kalau yang namanya buatan itu adalah pekerjaan tangan, sesuatu yang dikerjakan handmade, ya, kalau orang bilang handmade. Berarti bahwa setiap kita adalah pribadi yang unik. Setiap kita adalah pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, tidak mungkin sama. Bahkan yang kembar pun tidak sama. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda. Karunia yang diberikan Tuhan masing-masing berbeda. Jadi harus kita pahami bahwa kita benar-benar buatan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Akan tetapi dosa menjadikan kita tidak seperti yang Tuhan mau.
tidak segambar dan serupa dengan Allah. Karena dosa menjadikan kita mati. Upah dosa adalah maut. Dan maut tidak hanya berbicara tentang kematian fisik. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang mereka dapati adalah tubuh mereka tidak mati. Namun yang mati adalah rohaninya. Keterpisahan dengan Allah, itulah kematian. Namun yang luar biasa, next dilanjutkan, ya, ada kematian fisik, ya, dan kematian rohani. Kematian fisik artinya bahwa pada saatnya manusia akan kembali kepada Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan dan fisiknya kembali kepada debu dan tanah. Dan Tuhan nyatakan bahwa engkau akan hidup 70 tahun dan selebihnya adalah kesengsaraan belaka. Karena tubuh fisik kita semakin hari semakin merosot. Kalau saya, perbedaan waktu beberapa tahun yang lalu, mau kemana aja gesit. Kalau sekarang kayaknya mau ke sini, aduh, udah tahu capek dulu, ya. Jadi udah merasa bahwa ini tubuh kok semakin lemah, ya. Semangatnya sih boleh, ya. Kalau dibilang pengen lari, anggap aja nih kalau ke mall, pengen semuanya dikelilingi, pengen semua dilihat. Tapi apa daya, fisik tidak mendukung. Baru lihat sedikit-sedikit udah lelah. Itulah fisik kita. Dan kematian rohani di dalam ayat 1-3, ya, itu berbicara bagaimana tentang adanya kematian rohani, adanya pelanggaran dan dosa. Kita mengikuti jalan dunia, kita bertingkah laku seperti orang-orang dunia. Cara-cara pola pikir kita pola pikir dunia. Bahkan kita menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Karena pola dunia kan demikian. Oh, kalau saya dijelekin di kantor, oh saya pun harus nih, bagaimana saya juga menjatuhkan lawan saya. Oke, mungkin saya menjatuhkannya gak terang-terangan, ya. Kalau mungkin lagi jalan di gate, kalau orang bilang gate, ya, di kakinya ini langsung jatuh justru. Nah itu kan terang-terangan, ya. Tapi enggak secara halus, ya. Pendekatannya persuasif. Nah itu, ya. Lobi kanan, lobi kiri, ya, yang kelihatan dengan yang kita jatuhkan. Itu cara-cara dunia yang kita pakai. Kenapa? Karena kita sudah mati rohani. Kepekaan kita akan kebenaran Tuhan itu udah tumpul. Kita menghalalkan segala cara dengan hidup di dalam okultisme. Wah, oke lah, kayaknya kalau kita persuasif, kayaknya ini nggak mungkin nih, ya, pendekatan atau menjatuhkan lawan kita di kantor, ya, atau mungkin di dalam pekerjaan kita, rezeki kita, bisnis kita, nggak mungkin kita persuasif dengan orang. Oh, ada nih orang bilang, oh, pesuruh dukun, dia pakai ayat firman Tuhan. Mata rohaninya terselubung mendengar kata ada dukun, tapi pakai firman Tuhan. Oh enggak, ini dukun putih, dukun suci. Hati-hati. Kebenaran firman Tuhan disalahartikan. Minta penglaris, nanti yang dikasih ayat-ayat firman Tuhan. Itu berarti kita mengikatkan diri kita kepada kuasa iblis. Itulah yang namanya mati rohani. Mungkin dari situ, saya nggak melakukan itu semua.
Tapi di dalam kehidupan berumah tangga, sebagai anak, ya, nggak punya kepekaan kepada orang tua. Sebagai orang tua, suami istri nggak punya kepekaan, nggak tahu kalau orang tuanya lagi bad mood, ya. Anak minta A, B, C, D, minta semuanya dipenuhi, nggak punya kepekaan. Dengan berbicara kasar karena keinginannya nggak dipenuhi, ya. Dengan mengumpat, bahkan mungkin nyumpahin orang tuanya, itu sudah mati rohani. Suami istri, ya, nggak tahu suaminya mungkin lagi sibuk di kantor, atau mungkin lagi mumet mikirin pekerjaan, ya, keuangan, cari uang seperti apa. Istri ngoceh, ya, suami baru pulang udah ngoceh, nggak punya kepekaan, baik fisik maupun secara rohani. Sebagai istri harusnya berbicara yang lemah lembut. Ataupun suami nggak peka, nggak tahu istri kerja dari pagi sampai pagi. Suami nggak tahu, langsung ngomong dengan kasarnya, ini masak bagaimana begini. Nah, menimbulkan luka batin. Tidak adanya kepekaan, yang ada hanya mengumbar hawa nafsu, kemarahan, emosi, ya. Adanya keinginan daging, ingin dilayani, ingin dimengerti, tapi nggak mau mengerti, nggak mau melayani, ya. Adanya pikiran-pikiran yang jahat. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa menyebabkan kematian fisik dan juga kematian rohani. Maka dilanjutkan oleh Rasul Paulus dengan perkataan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang adalah buatan Allah, yang telah berdosa, yang harusnya kita memperoleh maut, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini berarti adalah karya Allah dalam upaya mengembalikan manusia seperti maksud dan tujuan Allah yang semula atas manusia. Di dalam Yesus Kristus itulah kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Yesus Kristus itulah kita menjadi manusia yang baru. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi anak-anak terang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus Yesus kita menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 itu dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi betapa Yesus Kristus menciptakan kita kembali menjadi satu ciptaan yang baru. Itu adalah karya Allah, itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah yang besar yang dilimpahkan bagi kita.
Jadi karya Allah didasarkan kasih Allah yang besar. Itu ada di dalam ayat yang keempat. Dan kasih Allah inilah, ya, kasih Allah inilah, kasihnya yang besar inilah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau di dalam Lukas ayat 15 yang bercerita tentang anak yang hilang, mungkin kita semua udah tahu ceritanya, ya, dan gak asing cerita tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang anak yang ayahnya belum meninggal sudah minta warisan. Itu kalau kata orang Jawa, wis jian kurang ajar tenan. Artinya udah bener-bener nih ya, kurang ajar banget nih anak ya. Orang belum meninggal udah minta harta warisan, ya. Karena yang namanya harta warisan itu diberikan setelah orang tuanya meninggal, baru dibagi-bagi. Tapi anak ini minta warisan dan diturutin sama ayahnya, lalu dia pergi. Dengan berbagai proses yang ia hadapi, yang ia alami, waktu ia kembali, ya, ke rumah bapaknya. Itu yang menarik di dalam ayat 20, ya, di Lukas 15 ayat 20 itu dikatakan gini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bayangan, masih jauh aja ayahnya udah melihat dia datang, ya. Berarti ayahnya sangat memperhatikan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Bukan anaknya yang lari mengejar bapaknya, tapi ini kebalik. Bapaknya yang berlari mendapatkan dia. Lalu ayahnya ini merangkul dan mencium dia, sehingga ia membawa anaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi yang luar biasa di dalam ayat 24 itu dikatakan gini. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita seumpama anak bungsu yang seperti ini. Kita pergi jauh dari Tuhan karena dosa, akan tetapi kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap melihat kita. Masih jauh pun Tuhan lihat kita, ya. Bahkan ketika kita mengambil sikap, kita langkah untuk kita maju, ya, berjalan menuju kepada Bapa, Dia justru yang berlari untuk mendapatkan kita, merangkul dan mencium. Yang mati telah hidup kembali. Jadi kasih Tuhan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Selanjutnya, kasih-Nya membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di sini berbicara tentang bangkit dari kematian rohani, karena kita telah diberi kuasa, ya. Kita telah memiliki otoritas untuk kita tidak lagi hidup dalam kuasa atau ikatan iblis. Kita tidak hidup lagi di dalam kuasa dosa, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Seperti anak bungsu yang tadi, ketika ayahnya merangkul, ayahnya memeluk, lalu ayahnya mencium, lalu dibawa masuk ke dalam rumah, dipisahkan dari dunia luar, dibawa bersatu, adanya persekutuan. Artinya kita tidak berada lagi di dalam kutuk dosa. Dan kasih-Nya yang besar itu memberikan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Jadi betapa luar biasanya karya Tuhan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi manusia
yang kudus, dan yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu ada di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan sola gratia bagi kita orang yang percaya kepada Allah? Tadi di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu untuk kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kasih karunia Tuhan yang sudah membawa kita kepada keselamatan, hidup kekal bersama Bapa di surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita melakukan perbuatan baik. Bukan dibalik, kita melakukan perbuatan baik untuk kita mendapat oleh keselamatan. Jadi perbuatan baik ini sebagai ucapan syukur kita. Dan yang menarik ya, kalau menurut kita perbuatan baik itu pasti adalah nggak mencuri ya. Mungkin kita mau menolong orang, kita suka memberi ya, kita menghargai orang lain. Saya datang beribadah tiap minggu, saya berdoa setiap hari, saya nggak bergosip ya, saya nggak korupsi, saya nggak berzina ya, saya nggak pergi ke dukun dan lain-lain. Itu menurut kita adalah pekerjaan baik. Namun di sini kata pekerjaan baik menggunakan kata agathos, yang berarti bukan hanya baik, namun di dalamnya berbicara tentang adanya kejujuran, baik hati, berguna, dan berbicara tentang harta. Jadi pekerjaan baik di sini bukan hanya merujuk pada pekerjaan yang baik, namun pekerjaan yang benar-benar baik. Pekerjaan yang benar-benar baik yaitu perbuatan atau pekerjaan yang kudus, yang berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu ada maksud dan tujuan Tuhan, di situ ada panggilan kudus di dalamnya, di mana kita sebagai pemberita Injil. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 11, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi keselamatan Tuhan itu ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu adanya panggilan kudus sebagai pemberita Injil, yang berarti kita pribadi, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, kita yang adalah anak-anak terang, kita harus menyuarakan kebenaran bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu maksud dan tujuan Tuhan, dan kita harus memiliki kepekaan akan itu. Karena apa yang baik menurut kita, apa yang benar menurut kita, belum tentu baik dan benar menurut pemandangan Tuhan. Maka pentingnya sola scriptura, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, pekerjaan yang benar-benar baik adalah pekerjaan atau perbuatan yang tidak bercacat celah.
yang tidak bercacat celah, berarti perbuatannya harus memang benar-benar benar. Perbuatan yang dilakukan atas dasar kebenaran, perbuatan yang dilakukan atas dasar ketulusan, kesungguhan, ya, bukan bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, yang mereka lakukan apa? Mereka taat yang Tuhan lakukan, tapi dengan sungut-sungut. Ada tambahan bersungut-sungut. Jadi kalau ada apa-apa sedikit yang kurang ini, langsung memberontak, karena nggak ada ucapan syukur di dalamnya. Jadi bukan satu kesungguhan di dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka yang timbul adalah sungut-sungut. Jadi perbuatan yang tidak bercacat celah itu adalah perbuatan yang tanpa pamrih, perbuatan yang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena manusia hanya melihat, ya, perbuatan baik menurut ukurannya. Oh iya, dia baik. Tapi manusia tidak dapat mendeteksi motivasi yang ada di dalam diri kita ketika kita melakukan perbuatan baik itu, ya, hanya Tuhan yang tahu motivasi kita. Dan semua pekerjaan baik ini, perbuatan baik ini, kita lakukan hanya sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Kita lakukan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Selanjutnya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Di sini berbicara tentang pemberitaan firman Allah atau Injil, bahwa pekerjaan yang dipersiapkan Allah sejatinya adalah pemberitaan Injil itu sendiri, ya, karena sesungguhnya kitalah Injil yang terbuka itu, ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, ya, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan ini, ya, menjadi surat Kristus ini kita hanya dapat kerjakan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita dapat kerjakan karena kasih karunia Allah. Di dalam ayatnya yang ke-6, ya, masih di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus pasal 3, di dalam ayatnya yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi sejatinya bahwa pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya adalah kita sebagai saksi-saksi Kristus. Kita adalah Injil yang terbuka, dan kita dapat melakukan itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti perbuatan baik yang kita lakukan, next ini
yang kayaknya pengantar ya. Lalu next ini tadi sudah. Nah, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti perbuatan baik ini bukan kita kerjakan sekali-kali, bukan kita kerjakan sewaktu-waktu, namun kita lakukan terus-menerus secara konsisten di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya. Jadi perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, baik perkataan, pikiran, perbuatan yang sesuai dengan moral, etika, ya, lalu mengabarkan Injil, ya. Semua pekerjaan yang kudus, yang tak bercacat celah, yang berkenan di hadapan Bapa, itu bukan sewaktu-waktu. Karena kalau sewaktu-waktu kita menjadi orang yang munafik. Oh, kalau mood saya lagi oke, saya baik. Oh, kalau mood saya lagi baik, saya memberitakan firman Tuhan. Oh, kalau saya lagi kesel, saya berubah. Yang tadinya orang baik berubah, jadi orang yang kasar, jadi orang yang bertindak anarkis. Itu kita menjadi orang yang munafik. Tapi dikatakan di sini bahwa supaya kita hidup di dalamnya, artinya itu menjadi satu habit bahwa kita ini benar-benar melakukan pekerjaan yang benar-benar baik. Itu menjadi habit kita, itu menjadi lifestyle hidup kita, itu menjadi gaya hidup kita. Apapun kondisi keadaan yang kita hadapi, kita tetap sebagaimana kita ada. Kita nggak akan berubah. Kalau kita adalah milik Tuhan, kita menjadi anak terang. Karena terang tidak berbuahkan kegelapan. Jadi pasti dalam seluruh kehidupan kita akan menghasilkan terang. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita, perilaku kita, siapa kita ketika tidak ada orang, itulah persembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah Allah, sola gratia yang Allah berikan bagi kita umatnya yang beriman kepadanya. Dialah yang menjadikan kita ciptaan baru, menjadi manusia yang baru, menjadi anak-anak terang dengan maksud dan tujuan agar kita melakukan perbuatan baik, perbuatan yang benar-benar baik, yang kudus dan yang tak bercacat celah, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan yang kita lakukan terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Kita mengerjakannya sampai akhir hidup kita, dan kesemuanya itu kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Sebagai ayat penutup, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jikalau bukan Tuhan, yang kita dapati adalah maut dan kebinasaan. Namun anugerahnya bagi kita boleh dipilih, kita boleh dipanggil, bahkan kita boleh dipanggil. Haleluya. Haleluya.
tidak ada satu yang berharga dalam hidup kami selain keselamatan yang Tuhan berikan. Sebab apa artinya kami kaya, apa artinya kami pandai, apa artinya kami memiliki seluruh dunia ini kalau jiwa kami binasa. Tuhan telah memberi keselamatan oleh anugerah Tuhan, sola gratia. Bila kami boleh menerima sola gratia itu dengan ucapan syukur yang kami lakukan dengan perbuatan baik, dengan sikap yang benar, sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, sikap yang menyenangkan hati Tuhan, sikap yang betul-betul berkualitas di mata Tuhan dan manusia. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Eva, Tuhan memberkati suami putra putrinya, rumah tangganya berdamai, sejahtera, sukacita, ketentraman, kecukupan dan kelimpahan. Tuhan pakai beliau dalam kuat kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi. Doa kami, doa-doanya didengar oleh Tuhan. Karena dari seorang pelayan dan abdi Tuhan, hamba tidak khawatirkan keluarganya dalam perlindungan dan pengasihan Tuhan. Bapa, terima kasih. Doa kami bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau isolasi mandiri. Oh Tuhan, tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba mengangkat tangan, kiranya kesembuhan boleh terjadi atas mereka sekalian, sehingga pada minggu yang akan datang boleh hadir bersama kami memuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih. Bagi yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang susah, Tuhan memberi penghiburan. Dan kami percaya Allah melawat dan memberkati jemaat di tempat ini. Dan melalui berkat itu kami semakin mengabdikan hidup ini kepada Tuhan, beribadah kepada Allah sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Seluruh program-program GPI kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, karena Tuhan memberkati jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini. Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau kembali, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Sebab ketentraman dan kedamaian, kesejahteraan negeri ini merupakan kesejahteraan kami. Bapak, terima kasih. Berkati pemerintah daerah sampai pusat, Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo dengan hikmat marifat untuk mengatur negeri ini, dan nama Tuhan melalui pemerintahnya dipermuliakan, Injil boleh diberitakan, kami boleh beribadah dengan tenang dan leluasa. Bapak, terima kasih. Sebentar sekiranya jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Berkati persembahan umat-Mu agar persembahan ini berarti buat pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.